Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatimulya nomor 1, Ibu Siana. Yang kami hormati Bapak PP, Bapak Lutfi Ahmadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jatimulya nomor 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diskusi visi sekolah. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita harapkan syafaatnya nanti. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara diskusi visi ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, 2 sambutan, 3 acara inti, 4 doa dan penutup. Karena waktu sudah siang, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatimulya nomor 1, Ibu Siana SPD. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu. Hari ini saya berkunjung di Tempat Ibu Dia istri selaku beras salam dan salam kami telah mengucapkan syukur kepada bisa selalu bersama bisa bersahabatnya semoga semoga bersama. Amin. Kepada Bapak Lutfi Ahmad yang saya hormati dan sekarang di Jatimulya satu selaku PP di Partai Jumlah pengajar praktek praktek dan juga ibu yang hari ini bisa menghadiri bulan 4 ya Pak Bapak ya semoga nanti dalam acara kami ini yang nantinya akan menyampaikan visi-visi kita di satu bisa maksimal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah saya ajukan jempol prestasi yang tinggi untuk Triliun SD yang mana walaupun hanya satu Bapak yang baru ya. Alhamdulillah guru kami di SD Triliun satu ada yang ikut saya senang sekali karena ternyata di dalam ikut andilnya guru ini panggilannya guru dalam CGD itu banyak ilmu yang bisa intinya apa ya menambah betul-betul menambah apalagi Bu Bibi yang tadinya duduk manis sekarang bisa ya itu sih ya apa ya motonya CGD kan tergerak menggerakkan BTM ya bergerak
tergerak dan menggerakkan. Nah, alhamdulillah kalau saya dihubungi itu dalam melaksanakan CTP angkatan 11 ini hebat ya. Sudah bisa melaksanakan ini itu yang tadinya nggak bisa apa-apa yang umpamanya kayak membuat poin ya harus bahkan saya alhamdulillah itulah ilmu yang didapat dari para CGP yang intinya memang betul-betul bisa menghasilkan ya kalau dia produksi sendiri tadinya CGP akhirnya saya ini jadi PP itu PP apa? Pas di Pasio ada masih kita tamu dua di Pasio burung saya nah ini burung saya burung saya dengan Pak Arifat itu sudah burung juga jadi apa jelasnya yang pasir sini ya alhamdulillah ahli pasir juga banyak ya apalagi angkatan ini yang di bawah PP dan 11 berapa jumlahnya Bu? Banyak dia pasir khusus itu sih pemula yang dapat semoga dengan adanya para CGP ini yang semakin tahu semakin aktif ya sehingga nanti itu KPK sama Pasir nanti bisa BTKB bergerak semoga nanti bisa disusun dengan teman-teman yang lain di sini baru begini nanti baru kabupaten hari bisa ikut yang lainnya kira intinya bisa tapi kalau untuk Pak Ali dan Mas Eger masih ada waktu untuk melalang bulan untuk supaya bisa PTN kiranya saya sepertinya ya Pak ini dulu supaya bisa apabila ada teman-teman kami yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian kepada ibu sekolah yang telah memberikan kesempatan kemudahan dan tempat kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktek Bapak Didi Ahmad dengan bersama. Di kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama dengan guru-guru kita untuk belajar diskusi visi dan rasa pribadi. Yang kedua, saya mengundang kita belajar kepada ketiga di Allah Indonesia. Juga kita semua dari tolong menyesalkan kita. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati kepala sekolah SD Negeri 1 Bunga Bu Sirina, yang saya hormati Bapak Ibu Guru
SD itu sebenarnya kita kalau kita yang dengan 11 itu di Sri nanti kalau dulu pas di tempat rokok pendidikan kita itu ambilnya karena di tahun di situasi yang pendampingan ternyata di sini panggilannya ibu ini kemudian hubungan dengan kalau di tempat saya itu sama hasil apabila berjuang dan ternyata kalau kami juga tidak sesuai dengan panggilan semua itu Bukila, di Usabila ternyata dibayangkan Bukila Eropa panggilannya Bulili ada nama panggilan tapi hasilnya sendiri kadang langsung memanggil nama depannya dan itu setelah saya mendengar itu ternyata panggilannya ini ya bro jadi lebih akrab lagi Bapak Ibu di sini kami akan saya selaku pengacara dari Bulili akan sharing istilahnya diskusi atas visi dan satu perubahan. Tadi apa yang disampaikan itu Bapak Salah sekali mungkin Dia itu nantinya akan sebagai perubahan untuk di sekolah ini mungkin lebih luasnya disampaikan dengan Silo. Nah, untuk itu kami berharap yang belum mengikuti kegiatan ini nanti kan bisa melihat dia itu Wiwi ya supaya begini ya saya itu ada gambaran dan manfaatnya luar biasa banyak sekali untuk jenjang karir apalagi terutama yang untuk PNS itu sudah jelas jenjang karir seperti apa di sini dengan regulasinya kalau untuk yang kepala sekolah itu harus 2 tahun penilaian jadi harus sudah 2 tahun masa kerja dan diharapkan nanti dia di sini sebagai pemimpin pembelajaran di kelas sendiri maupun nanti mengeluarkan teman-temannya jadi apa yang sudah didapatkan dari pendidikan guru penggerak sampai sekarang itu sudah meningkat mobil 1.4 ada 3 mobil jadi tidak terasa ya boleh mungkin kalau dikerjakan ini gimana ya mungkin ada materi yang berat berat itu banyak materi di budaya positif misalnya nanti di habis itu modul 2 modul 3 selesai rasa itu gambaran pendidikan guru ya jadi yang mudah-mudahan kami harap mudah-mudahan ada di angkatan selanjutnya ya ini angkatan 11 angkatan 12 mungkin di Agustus atau September itu kalau memang sudah memenuhi persyaratan itu apa saja dicoba jadi imbasnya itu untuk diri kita itu luar biasa dengan guru tapi setidaknya kita itu berubah di dalam pembelajaran agak lebih berpihak pada guru yang pembelajaran yang menyenangkan sekarang kan modul ajar saja dengan RPP itu kan bedanya kalau RPP itu berpusatnya masih pada guru teacher center tapi kalau modul ajar itu student center artinya peserta didik yang lebih aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran kita dulu tinggal menonton saja. Baik Bapak Ibu pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang
cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti yang nomor 2 adalah Bu Lili, dimohon untuk nanti kita mengikutinya panduan dari Bu Lili. Dan kami sangat berterima kasih atas waktunya Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan pada waktu hari ini di sela-sela mengajar. Kami juga mungkin dari BPKP juga tidak enak dari saat mengajar itu mengganggu prosesnya, ya tidak setiap waktu ada melibatkan guru, tapi ada waktu-waktu yang kami butuh dari Bapak Ibu Guru untuk dilibatkan. Nah, di penampilan individu ini kami butuh Bapak Ibu komunikasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, susul selanjutnya nanti pengantar tujuan diskusi dengan bersama kami ini merumuskan kalimat tumpang dalam melihat visi sekolah. Visi sekolahnya sudah jadi ya. Jadi di sini kami itu belajar bukan untuk berubah visi yang ada, tapi kita analisis ini sudah berpihak pada murid sesuai. Nanti kita juga akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Mendiskusikan inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan waktu itu Bu Dewi sudah bikin berbicara. Nanti disampaikan yang dia prakarsa perubahan apa yang akan Bu Dewi prakarsai di sekolah ini. Lalu berbicara. Nanti semua akan dibantu oleh Bu Dewi. Kita itu termasuk proses belajar Pak, dari calon guru penggerak ini belajar membuat visi. Visi kan berarti apa yang mau dicapai oleh satu sekolah. Dasar pembuatan visinya itu berpihak pada nanti kita refleksi bersama visi sekolahnya. Kalau Bapak Ibu perlu menambahkan sedikit atau yang sesuai dengan profil belajar Pancasila ini nanti ditambahkan. Tapi kalau menurut Bapak Ibu sudah sesuai, ya itu sudah lengkap. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Bapak Ibu yang kita diskusi tentang visi sekolah kita. Tentunya visi itu kita mendengar dan menulis serta menjadi guru ya Bu. Apa itu visi? Visi adalah presentasi kognitif mengenai gambaran masa depan atau harapan-harapan, cita-cita sekolah kita itu apa untuk anak-anak kita. Depannya itu bagaimana nanti. Itu adalah kita sebagai pendidik di SD ini. 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya, itu terletak pada masa depan anak kita ya, akan menjadi anak yang bagaimana nanti ke depannya. Itu kita harus didik dengan cara mencapai misi. Misi kita itu nanti kita dari Bapak Ibu nanti misi kalimat penumpang ya Bu Pak, itu yang tadi saya berikan itu diisi. Ini diisi Pak. Dari di sini kita akan mengutarakan masa depan yang lebih baik lagi menurutku. Dia juga melihat pada kita punya banyak mimpi. Mimpi apa untuk kita nanti? Bapak Ibu guru tentunya berbeda-beda mimpinya. Pengen yang menjadi yang kreatif, yang mandiri, yang berharap kritis atau yang bagaimana? Yang berprestasi, mampu bersaing dengan sekolah lain atau berwawasan global. Nanti kita bahaskan kembali Bapak Ibu.
visi itu juga mengarah pada profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Adapun perilaku yang ditampilkan dalam diagramnya adalah satu, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak beragama. Untuk berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Untuk gotong royong, berkolaborasi dan kepentingan, mandiri, dan situasi relasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan orisinal, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Itulah nilai-nilai yang ada, itulah definisi ada dalam profil belajar Pancasila. Ini saya jelaskan ini ada nilai guru bergerak ya, yang saya dapatkan dari CGP. Yang pertama adalah berpihak pada publik, yang kedua kolaboratif, yang ketiga reflektif, inovatif dan mandiri. Berpihak pada murid intinya kita mengajar anak-anak itu fokusnya pada murid. Murid adalah sebagai subjek pendidikan. Kita tidak maksudnya kita mengajar tidak tergantung sama guru, tapi murid harus aktif mengenali apanya murid yang mengenali kekurangan atau kelebihan, karena setiap murid itu berbeda-beda gitu. Untuk yang kolaboratif, bila guru penggeraknya kolaboratif, kita selaku guru penggerak diajarkan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, bimbingan siswa atau wali murid, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Untuk mandiri biasanya apa ya? Kita belajar kayak melalui online ya, HBP ya, belajar mandiri untuk menambah ilmu atau menambah wawasan kita. Inovatif kita mengajar menggunakan alat atau media pembelajaran seperti LCD, laptop atau iPad atau Mac, bisa saja. Itu dari nilai guru kita. Terus di sini juga ada peran guru bergerak. Peran guru bergerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua mendorong kolaborasi. Ketiga mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga menggunakan komunitas praktisi. Kelima bagi orang lain. Itu peran guru bergerak. Bagi nilai-nilai peran guru bergerak. Nah sekarang ini di sini ada kaitannya dengan filosofi Ki Dewantara baik Bapak Ibu. Filosofi pemikiran Ki Dewantara menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anaknya sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidik mengarahkan untuk dari hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberi teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka sampai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup. Pendidikan adalah tempat bersemayam benih kebudayaan dalam masyarakat.
Budaya tak terlepas dari pendidikan, karena pendidikan pertama melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cita, rasa, dan bangsa. Tiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang beragam. Kita sebagai pendidik harus paham dan mengerti bagaimana memberi kemampuan yang berbeda agar mereka dapat berkembang sesuai kodratnya. Sebagai pendidik, saya semakin berdaya dalam menyediakan dukungan dan berwenang untuk menonton kekuatan kodrat sebagai satu individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta. Dua, orang masyarakat aktif memberikan kontribusi. Tiga, insan yang memilih, berani dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Sekarang waktunya kita untuk diskusi tentang visi kita, cita-cita kita sebagai pendidik itu apa betul? Kalau Ibu ada visi? Mau bervisi Bapak Ibu? Diskusi apa sih di sini? Iya, diskusi sendiri-sendiri. Kita diskusi dulu. Satu ada yang cerita Bapak Ibu. Satu kan? Untuk nomor 1, pertanyaannya kita memberikan murid yang bagaimana? Kalau saya memberikan murid yang utama itu berakhlak mulia, sopan santun. Nah, karena melihat dengan perkembangan zaman sekarang ini, akhlak dan karakter itu yang bagus, yang dibutuhkan bagus itu menurut saya penting sekali. Terus selanjutnya yang kreatif dan inovatif gitu. Karena ya melihat dengan perkembangan teknologi yang sangat besar, saya itu mengharapkan murid bisa kreatif dan tapi dari saya lagi satu. Apa langsung sudah bahasa kan?
Ya, Langsung. jadi rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita untuk murid judulnya boleh? Oke. Cita-cita untuk murid-murid kita. Kita menginginkan murid yang cerdas, cerdik, pandai. Kita percaya bahwa murid adalah aset di sekolah. Kita mengutamakan akhlakul karimah. Murid di sekolah kita sadar bahwa akhlak mulia lebih utama. Kita warga sekolah yakin untuk bisa merealisasikan. Kita warga di sekolah paham bahwa sekolah yang maju karena guru dan muridnya berpikiran maju. Terima kasih. Pada dasarnya sama ya, kita mengharapkan itu bisa berhasil. Tapi di sini ada yang kurang percaya, bisa tampil, berakhlak mulia, cerdas intelektual, juga cerdas sosial. Jadi anak itu jangan individu seperti itu, diajarkan supaya bisa bekerja sama. Itu namanya cerdas sosial. Melihat temannya membawa buku berat langsung datang menolong. Seperti tadi contoh Bu, saya membawa baju kaos itu berat, dan lalu anak sampai kelas berapa? 4 ya? Kelas 4 kelas 3 yang sudah mulai kelas 5 ya, langsung dalam bu guru sini saya bantu, akhirnya dibopong dibawa ke kelas. Itu bukti bahwa kita sudah menempa anak ke jiwa sosial. Jadi iya seperti itu. Terampil, cerdas intelektual, dan intelektual hubungannya dengan IQ anak ya, perkembangan pengetahuan anak ya. Terus cerdas sosial juga religius. Kita sudah mewujudkan itu dengan pembiasaan anak sholat duha, anak sholat duha, di situ sudah jelas lah. Nah terus kita percaya bahwa murid adalah manusia unik yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di sini misalnya anak lomba dalam berhitung, tetapi anak ini tampil dalam bidang manajemen, anak tampil dalam bidang seni. Jadi masing-masing anak kelebihannya dan kekurangannya berbeda. Nah di sini guru harus bisa menyikapi agar anak itu bisa menunjukkan kelebihannya dan meminimalisasi kekurangannya dengan dorongan dan masukan dari para pendidik. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah tanggung jawab yang utama. Kalau sadar bahwa belajar tanggung jawab yang utama, maka guru selalu menegaskan bahwa kamu itu harus selalu belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah, minta kerjasama dengan orang tua agar selalu membimbing. Jadi mengharapkan orang tua itu tidak cuek, tidak mengandalkan sekolah saja yang memberi belajar. Orang tua juga harus berserta mendampingi anak untuk belajar di rumah seperti itu. Itu cara untuk mencapai agar anak punya tanggung jawab belajar di sekolah maupun di rumah. Terus selanjutnya kita warga di sekolah yakin bahwa kita itu bisa membawa peserta didik lebih terampil, lebih bisa berjiwa sosial, bisa berjiwa bisa religius dengan kebiasaan keagamaan yang baik seperti itu. Dan kita yang terakhir, kita dari warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan semua impian itu perlu kerjasama, perlu tim yang kuat di sekolah ini antara kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pendidikan lain. Itu harus saling bahu-membahu, memberi contoh kerjasama, tidak egois, bersikap religius dan sebagainya, supaya anak itu bisa terbawa
untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, religius, terampil, dan berjiwa sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa monggo. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang hampir sama yang tadi dengan Pak Ali. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, kemudian santun kepada orang tua, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Kemudian mempunyai semangat dalam belajar, itu juga penting. Kemudian tambahan sedikit, selalu berinovasi. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali. Jadi anak itu masing-masing memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Mereka mempunyai kemampuannya sendiri, mempunyai bakatnya sendiri. Itu bisa kita gali di sekolah itu. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, menurut saya di sekolah itu yang penting kita harus mengutamakan pendidikan karakter dulu. Karakter. Jadi jika salah satu contohnya misalkan karakter disiplin itu, saya lihat di sini juga sudah diterapkan mulai dari contoh yang kecil saat upacara mereka sudah menggunakan pakaian yang rapi, dari topi, dari semuanya sudah lengkap gitu. Terus semangat kebangsaan juga sudah ditanamkan melalui upacara, kemudian memperingati hari kemerdekaan itu juga penting. Dan juga salah satunya istilahnya tentang keagamaan juga, kita anak-anak juga diajarkan untuk setiap bertemu dengan guru selalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu juga mengasah ke pendidikan karakternya mereka. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapat ilmu dan budi pekerti. Jadi murid-murid itu juga harus sadar ya bahwa di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari Bapak Ibu guru. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut dan membimbing murid sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Hampir mirip sih. Baik. Alhamdulillah semua Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah menjawab apa sih cita-cita untuk guru dari 2, 3, 4, 5, 6 ya. Alhamdulillah intinya sama bahwa kita menginginkan murid yang bisa melaksanakan cita-cita sesuai profil organisasi. Jadi di situ iman, takwa, kritis, mandiri, kreatif, ada 6 itu ya. Kemudian kita percaya juga bahwa murid itu butuh pendidikan, bimbingan, pembinaan, dan yang kita tahu bahwa guru atau siswa anak itu ibarat kosong ya Pak ya. Istilahnya ya tabula rasa ya, dia tabula rasa. Nah, di mana apabila bapak ibu bisa memberi sesuatu kepada murid yang masih begini kertas kosong, bisa memberi yang terbaik, insya Allah akan tertanam pula yang terbaik. Untuk itu kepada bapak ibu guru saya kalau di sini bapak ibu gurunya bisa melaksanakan semuanya, punya warga sekolah khususnya bapak ibu guru bisa melaksanakan tugas yang benar. Ya semoga
memiliki hubungan amal siang, masa membina, memberi, mengajar kepada siswa. Alhamdulillah, ibu sangat bagus. Dan di sekolah kita juga mengutamakan kepentingan bersama, kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita sekolah. Apa sih cita-cita sekolah? Apa sih visi yang akan dicapai dalam lembaga ini? Ya alhamdulillah di sini bisa kolaborasi dengan sekolah baik guru, apa itu tenaga pendidikan yang kami komite untuk memajukan lembaga ini bisa maju seiring zaman yang sedang bergelora dengan profil belajar manusia. Kemudian murid di sekolah kita juga sadar betul bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu harus betul-betul dimiliki, yang mana ilmu pengetahuan itu diperoleh dari Bapak Ibu guru semuanya. Datang apa ya Bu? Pak, ingat nggak? Di kali ulang bukan? Alhamdulillah. Datang apa ya Bu? Masih ingat? Pada muncul ya, pada muncul. Intinya yang terakhir itu pulang membawa bekal. Iya, datang untuk belajar. Ada 3 ya. Ada apaan? Pasar itu ada coba ya. Itu nanti. Sekali juga sih. Iya, datang untuk belajar, pulang bawa ilmu atau bawa. Ya, alhamdulillah penawaran di sekolah ini juga untuk bisa membawa lembaga ini lebih berprestasi. Itu juga karena kolaborasi Bapak Ibu guru semuanya untuk mewujudkan visi misi NDN Bapak dan kita warga di sekolah ini juga paham betul bahwa yang namanya pendidikan mau maju ya harus betul-betul dari kitanya ya, dari kitanya program guru guru yang terbaik dalam guru yang terbaik. Intinya warga sekolah harus betul-betul memaksimalkan kolaborasi, kemudian saling sharing untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Itu dari saya Pak, karena kurang lebihnya. Saya bisa jawab. Jadi cita-cita untuk saya, pertama kita memberikan murid yang mandiri, kreatif dan berprestasi. Terus memiliki kepribadian sopan, santun dan religius. Itu sama sekali yang disebutkan yang mampu berprestasi dan tetap religius. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah subjek yang harus dilayani. Masa depan bangsa yang perlu kita tuntut, suatu prioritas utama. Dan yang ketiga, sekolah kita mengutamakan sekolah yang saya inginkan untuk mengembangkan budaya kita melalui kegiatan kebiasaan. Jadi saya mengajarkan anak kebiasaan bahasa surat-surat pendek, terus mengenai interaksi waktu itu termasuk kebiasaan. Yang kedua adalah produk belajar di sini. Terus yang kedua kebiasaan itu juga tidak jauh dari budaya positif. Terus yang keempat, di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu untuk bersaing atau berprestasi. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa bersaing unggul dengan sekolah swasta. Itu mampu bersaing. Yang kelima,
kita dan berbagai sekolah ini paham bahwa mereka mampu mengembangkan diri, mampu membawa perubahan yang positif. Dari Bapak Ibu yang telah disampaikan, kami melihat situ semuanya sudah menuju ke program belajar Pancasila memang mandiri, kreatif, bahasa global, religius, itu sudah menuju ke Pancasila. Program belajar Pancasila yang tadi kami jelaskan. Terus selanjutnya setelah Bapak Ibu misi kalimat tentang ini, kita jadikan sebuah sebuah visi di mana kalimat visi itu nanti akan menguatkan, mempunyai makna, menyemangat hati. Itu kalimat visi yang akan dikeluarkan menjadi visi sekolah. Di sini visi sekolah ini tadi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Tadi semuanya sudah ada semua ya Bu. Jadi beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Saya juga punya itu, Bapak Ibu punya visi yang berbeda. Saya buat visi saya di sini seperti ini. Judulnya peserta didik yang berkarakter dan bernilai kemanusiaan. Kenal, kerjasama, terus empati, bertanggung jawab. Nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Nah, sekarang apa saja soal perilaku pada sekolah yang disebutkan visi sekolah? Tadi sekian. Kita sebagai pendidik juga sudah mencerminkan visi sekolah seperti melaksanakan sholat, mengadakan apa kalau hari besar agama itu ya, hari besar agama kita sudah memperingatkan Maulid Nabi. Terus setiap hari Jumat ada sholawat ya Pak, sudah sholawat berjelasin bersama. Terus menjadi Jumat Kliwon sholat bersama Pak berjamaah di sini di lapangan. Terus setiap Jumat Kliwon sama sholawat itu yang sudah dilaksanakan di Jumat Kliwon. Nah, terus untuk mewujudkan visi-misi kita setelah ini, kita akan membahaskan dulu apa visi dulu ya. Visi SDN jadinya satu. Yang pertama adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan melalui pendekatan PAIKEM. PAIKEM berarti apa itu? Pembelajaran aktif, motivatif, dan kreatif mandiri. Ini pakai pelajaran di sini. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan-kegiatan kebiasaan itu sudah terwujud setiap hari. Kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Kewirausahaan juga sudah pernah dilakukan di sini. Kelima itu anak membuat makanan dan dijual kepada teman-temannya sama SD. Itu sudah pernah saya lakukan di kelas 4. Membuat jagung apa itu? Terus kayak ya, kalau bisa di sini terus anak. Oke, katanya enak dulu. Jualan dapat uang banyak gitu Pak. Yang kelima adalah menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait dalam misi yang kita buat di sekolah kami. Untuk mewujudkan misi itu, kita akan menuju ke prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid.
Nah, di sini melalui gambaran mental prakarsa perubahan Bapak Ibu. Yang di sini adalah aset. Aset adalah kekuatan atau aset atau modal potensi sekolah atau murid komunitas yang teridentifikasi dapat membantu atau meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Yang kedua adalah tantangan yang perlu dilalui atau dilalui demi mewujudkan harapan kita. Yang ketiga adalah aksi itu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang keempat adalah P, pembelajaran bermakna atau kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Sekarang masih perubahannya. Aset itu adanya tempat, karena tadi sholat yang dalam sholat itu asetnya itu adanya tempat yang nyaman sebagai tempat beribadah semua warga sekolah seperti musola. Di sini di mana musola kan sholatnya di kelas masing-masing. Iya. Berkat itu cuma untuk sholat, untuk hari terus saja. Ini baru mau perintis Pak, musola, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin. Yang kedua adalah tantangan bagaimana bertakwa. Di sini tantangannya banyak siswa yang belum melaksanakan sholat subuh. Itu tantangan. Kalau sholat duhur ya banyak yang belum. Nah itu kan di rumah, kalau sholatnya pasti karena sudah terbiasa. Oke. Yang ketiga adalah aksi. Aksi itu yang kita lakukan dan melakukan bukan dari sebelum pelajaran dan bermakna sekolah sholat berjamaah. Kalau sholat duhur itu kita pantau dulunya pada belakang. Ada anak yang berdua, berbeda atau mau sholat atau lihat-lihat atau gimana. Jadi tahu sholatnya itu betul pesan. Terus yang kedua adalah pembelajaran bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membaca Quran dan sholat menjadi kebutuhan seorang hamba. Setelah prakasa perubahan kita menuju ke kerja, ini juga prakasa perubahan, mengembangkan kegiatan Bagja singkatan dari buat pertanyaan yang B, yaitu pertanyaan pertama dibuat untuk menentukan arah pendidikan atau kekuatan atau potensi. Yang kedua mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya ada satu atau dua saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tidak hanya diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menjaga atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tentang prioritas dari prakarsa perubahan. Di situ pertanyaannya adalah apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan keagamaan, dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan sholat berjamaah siswa. Nah di situ kita sudah menerapkan sholat berjamaah duhur sama duha di sini. Terus membaca Qurannya setiap sebelum pembelajaran 15 menit untuk literasi dan membaca surat-surat pendek. Untuk daftar tindakannya itu mengajak kepala sekolah, guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah. Terus membaca tentang kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan disiplin sholat berjamaah siswa. Itu yang B. Sekarang yang A. A adalah ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan
untuk menemukan kekuatan atau aset peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi dan terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati, bernada positif, tidak boleh negatif. Jangan gitu ya, itu bernada negatif, ini bernada opsi. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta dan memperoleh data. Terus pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah? Di sini siswa sudah melaksanakan, guru juga memantau semuanya ya benar. Berarti semua warga sekolah. Aktivitas apa saja yang mengutamakan keagamaan membuat mereka termotivasi untuk bisa membaca Al-Quran dan disiplin dalam sholat berjamaah. Di sini kalau mau mengadakan itu Pak, ekstrakurikuler PTI, iya, sudah direncanakan. Kemarin sudah rapat diskusi ini ekskul Terus situasi apa yang dapat kita lihat dalam kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan saat sholat berjamaah? Terus keterampilan apa saja yang sudah dimiliki untuk mengembangkan kegiatan dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan disiplin sholat berjamaah? Terus apa tindakannya? Di sini tindakannya mencari contoh nyata dari praktek baik sekolah lain yang dapat mengembangkan kegiatan keagamaan yang terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah dengan mewawancarai pengalaman atau dampak dari orang guru atau orang tua siswa. Selanjutnya adalah gali mimpi. Gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan diproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama. Tadi yang kita sudah disampaikan di gali mimpi kita masing-masing sampaikan ke forum ini, nanti dijadikan sebuah visi. Terus pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan dapat terjadi? Bagaimana kita kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan baca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah siswa telah terwujud. Nanti budaya positif itu nanti akan terus kita kembangkan Pak. Terus daftar tindakan membuat deskripsi sikap saya sebagai guru terhadap anak yang telah dan belum mampu membaca Al-Quran. Ibaratnya yang belum baca itu ada, apalagi baca Al-Quran ya kan. Ada 1-2 anak yang belum bisa. Terus membuat gambaran sikap responsif siswa atas ketidakmampuan siswa dalam membaca Al-Quran dan kedisiplinan dalam sholat berjamaah. Selanjutnya membudayakan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan baca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah setiap hari. Selanjutnya adalah kata jabarkan rencana. Di sini pertanyaan yang di tahap ini diharapkan dapat membantu atau mengidentifikasi tindakan konkret, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan baik langkah kecil sederhana
yang dapat dilakukan segera atau langkah berani yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Yang kedua, dengan menggunakan para tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi. Untuk mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap bertahap. Pertanyaan pada jawaban ini adalah apa langkah yang paling pertama bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah siswa. Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik kegiatan keagamaan di sekolah? Tindakan. Di sini membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang berdialog bersama anak-anak tentang satu, pentingnya kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan sholat berjamaah. Yang kedua, identifikasi kegiatan keagamaan untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa yang belum mampu membaca Al-Quran. Yang ketiga, pentingnya kegiatan tutor sebaya dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah pentingnya jadwal saat sholat berjamaah. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari politik sambil berlalu. Nah, tadi saya sudah membacakan mengenai tindakan tadi ya, tindakan atau mengajak beragama yang jelas dan bermakna pelajaran untuk bisa memberikan evaluasi terhadap jalannya program kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kedisiplinan saat sholat secara berkala.
itulah angkas perubahan prakasa perubahan dari baca. Nah, bagaimana laporan tentang visi dari saya? Kita berdiskusi apa ya? Nah, ini yang mau diambil itu apa Bu? Kata apa Bu dari visi kita? Biasanya kan dia satu ya Bu. Wujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, rapi, mandiri, dan berwawasan global. Kita yang adik beriman, cerdas, rapi, mandiri, itu beriman sudah memenuhi semua ya Bu. Beriman, cerdas, rapi, mandiri, berwawasan global. Iya, semuanya sudah tercakup Pak. Bercampur sholat berjamaah dari bagaimana kan? Beriman ya, beriman kepada Tuhan yang mampu itu semua berjamaah. Nanti gimana itu betul-betul misi. Menjalin kerjasama yang harmonis antara di sekolah. Dan lembaga lainnya terkait. Kalau berarti ini maksudnya ya berarti wawasan juga ya. Maksudnya juga alumni Jadi orang tua sekarang itu harus Kalau bentuknya banyak kan anak sering gosip ya, jadi kalau bentuknya meningkat kalau kita sendiri kan bisa perhatian motif berapa di sini? Jangan berapa di sini.
Bukan sih, kumpul kok. Kumpul jadinya. Bukan Bu, waktu lagi tahun 2001 gitu. Untuk beli itu sih kayak video pembelajaran. Video pembelajaran ya, Oh, sih, begitu di belum disosialisasikan katanya nanti. belum diajarin ya belum video ya. Makanya itu sih ada filenya dari aplikasinya. Dalam masa berlakunya juga tergantung kita mengaktifkannya. Kalau kita mengaktifkan tahun ini nanti 2 tahun depan sudah diselesaikan. Ini belum diaktifkan jadi masih bisa ya. Tergantung kita masa aktifnya kapan. Saya udah ngobrol Mas Sikit katanya nanti ini mau ada sosialisasi. Karena kemarin kan beberapa sekolah ya banyak, karena kalau nanti udah banyak mau disosialisasi tapi nanti mau kesini berbicara mana Pakainya apa sih? Ini apa hubungannya sama Si dia. tapi sih Sedangkan kalau laptop zaman sekarang kan iya masih makanya sih yang susah. Dia harus di copy ke flash disk dulu. iya bisa gitu. terus yang dikhawatirkan sejak tahun berapa itu mengangkatnya Berarti Mas dimasukkan ke sesi saya iya masukkan ke sesi dulu ada di biru lah sekarang kalau katanya masih punah informasi Masih di aplikasinya ya sudah saya dulu jangan apa gitu Kita semangat ibu, Bapak. Isinya tadi yang kemarin kan musyawarah di sini. Jadi kita sepakati isi SDM terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, tampil, mandiri, dan berwawasan global. Demikianlah diskusi tentang visi. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau tidak ada kekurangan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada penguatan Bapak PP atau Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas pemaparan yang sangat lengkap dari Bu Wiwi. Di sini saya menemukan satu prakarsa perubahan yang luar biasa yang meningkatkan kegiatan dari keagamaan, membaca Al-Quran dan sholat bersama. Ini kenapa Bu Wiwi memilih itu karena latar belakang beliau dari sholat. Iya, kenapa kok mengangkat ini padahal katanya sudah sholat bersama sudah dilaksanakan, membaca Al-Quran memang agak kurang di sini. Ini kan basicnya agama ya Pak, tapi kayaknya apa ya? Betul-betul iya. Berarti prakarsa perubahan untuk memaksimalkan kegiatan untuk memulai ya, tapi sudah kebiasaan itu sudah berlanjut gitu. Itu memang sudah selaras dengan visi yang sudah dibikin dari berapa tahun dulu sudah berlaku. Iya, ini isinya ini.
ini sudah dipakai bertahun-tahun berlanjut ya? Baru Baru tahun ini, berarti tahun lalu apa itu? berbeda ya? Saya di sini kan Januari. Apa tak ubah visinya sesuai dengan mimpi kita dengan ini kan yang baru yang ya kita Pak, mau ya? sama disitakan. 2 tahun lalu kita bimbing, ini apa ya? Dulu jenis ada sekolah yang terdidik, Ya, terampil, berbudaya, beriman dan bertakwa. isi siapa? Ya, Saya kan di TikTok para aku ya mau saya sih di mana dia. Iya. Ada bahasa Ya, ini sama sih. tapi iya. Ya wawasan global dia sih kan. Beriman dan bertakwanya itu dibenarkan kehidupan dia sesuai dengan profetas dan Pancasila-nya yang pertama. Ini sudah menurut saya lengkap ya, di cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Jadi, itu sudah sangat lengkap Bu. Berarti mau melanjutkan, memang ini isi baru juga ya, nanti tidak harus dirubah karena ini masih baru. Itu mungkin dari sini sudah tadi kamu juga nilai karakter ya Bu ya, dari Bu Nisa untuk ya murid kita itu lebih karakter dan nilai-nilai kemanusiaan itu nilai-nilai kemanusiaannya seperti yang tadi Bu Haja juga kami nilai-nilai kemanusiaan yang berempati, kepedulian. Itu yang mengarahkan ke situ. Seperti tadi dicontohkan Bu Haja itu bawa kaos ya, anak-anak sudah Enggak ngomong langsung iya. ya itu kan jarang. Iya. Dan anak-anak sini juga kalau ketemu baru Iya, assalamualaikum anak yang bagus, yang ada tamu nasihat apa sih Assalamualaikum. ya betul Iya. Nah, ini kolaboratifnya sangat bagus sekali ya Bu, di sini. Semoga dengan ini juga Bu Wiwi lebih menggerakkan lagi Bu ya. Ya, terutama juga mulainya dari diri sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tergerak dari diri sendiri untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter. Jadi, terima kasih itu aja. Mohon dari saya sudah sangat bagus. Isi dari SD Negeri 1 juga selaras dengan isinya ya, program-program yang sudah dilaksanakan di sini. Saya juga belajar dari SD saya dampingi, itu saya dapat ilmu baru dari isi yang sudah di sekolah ini dengan yang di sekolah saya. Mungkin kan berbeda, nah itu bisa saya tambahkan dari saya melakukan pendampingan. Terima kasih mungkin ada dari pada Bapak Lutfi seperti Bapak guru ini sebagai CDP dan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah dalam acara ini yang ditulis sebagai CDP angkatan 11 kita bisa menghasilkan apa sih isi SD 121 yang tahun ini bukan dirubah ya tapi disempurnakan mengingat supaya lembaga kita ini lebih berprestasi lebih maju ke depan karena sekarang saingannya luar biasa ya, apalagi serba online sekarang semenjak adanya COVID kan ya, akhirnya online apa itu namanya dilaksanakan dengan serentak. Ya alhamdulillah walaupun belum semua siswa memiliki HP tapi dibantu oleh orang tua.
Semoga apa yang sudah menjadi visi SD Jati Mulia 01, kita semua selaku warga sekolah SD Jati Mulia 01 bisa melaksanakan dengan baik. Saya selaku yang berjualan di sini sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua, karena maju mundurnya lembaga ini tidak di tangan saya selaku yang berjualan ya Pak, tapi semua warga sekolah. Jadi monggo kolaborasinya, unjuk-unjuknya, ya, masukannya kita bareng-bareng memajukan SD ini. Hanya itu Bapak Ibu, semangat untuk selalu menjadi yang terbaik di SD kita. Monggo, ada yang lain? Terima kasih ya. Tutup dengan doa kepada Masanya sama ya semua. Iya. Jadi soalnya karena kata Mbak Benan. ada lagi yang bergerak menggerakkan tergerak. Kalau di tas, Pak ulangan dulu. Ulangan dulu. Aku sudah pasang.